Halo, teman-teman semua. Di sini, pada kesempatan ini, kita akan membahas Bayes Theorem atau Teorema Bayes. Hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya terhadap mata kuliah teori probabilitas. Namun, sebelum kita membahas apa itu Teorema Bayes, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lorenza Utapea. Saya dari Paralel B, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Program Studi Teknik Industri dengan NPM 2503201064. Mata kuliah saya yang saya jalani dalam tugas ini adalah teori probabilitas yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Andias Mukri Radanarka. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai teorema Bayes. Nah, latar belakang. Pernahkah teman-teman semua mengalami yang tentunya saya dapat menyimpulkan bahwa teman-teman semua sudah pernah mengalami bagaimana itu rasanya menduga suatu kejadian atau mengambil suatu perspektif atas suatu kejadian. Misalnya, kita pada pagi hari berprasangka, aduh, kayaknya saya sedang merasakan badan saya kurang fit. Namun, adapun pada pembahasan kali ini memang ditujukan bahwa saya mengambil studi kasus dari pengalaman saya sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat menjamin bahwa kita akan memiliki kondisi kesehatan yang selalu fit. Karena bagaimanapun, kita adalah manusia biasa. Yang dapat kita lakukan adalah menjaga kesehatan dengan cara makan yang teratur, menjaga kebersihan, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bervitamin. Dalam teorema Bayes, kita akan dibantu untuk mengupdate hipotesis atau dugaan kita terhadap suatu kejadian. Nah, apa itu yang dimaksud dengan mengupdate hipotesis atau dugaan kita terhadap suatu kejadian? Teman-teman pasti pernah merasa menduga suatu kejadian dengan satu bukti saja. Misalnya, saya merasa uang saya hilang. Nah, buktinya itu apa? Saya tidak melihat uang saya dalam dompet saya. Namun, beberapa jam ke depan, kita mengingat bahwa kita pernah membeli dengan uang yang kita anggap hilang tersebut. Nah, dengan kita mengingat itu merupakan suatu hipotesis atas evidence. Evidence-nya di sini adalah uang kita yang hilang. Sehingga dugaan awal kita diperbaharui. Yang kedua, teorema Bayes merupakan teori yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Ya, betul teman-teman. Jadi, pada akhirnya teorema Bayes ini akan menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Jadi, teorema Bayes ini akan menghitung probabilitas terjadinya uang kita yang hilang seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga, hasil dugaan akan dihitung melalui rumus yang telah ditetapkan, sehingga kita dapat mengetahui probabilitas atas dugaan-dugaan yang kita alami. Nah, pada kali ini teman-teman, pada poin yang ketiga, hasil dugaan akan dihitung melalui rumus yang telah ditetapkan, sehingga kita dapat mengetahui probabilitas atas dugaan-dugaan yang kita alami. Teorema Bayes akan mempunyai rumus seberapa besar peluang kita akan dugaan kita tersebut. Nah, kita langsung masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya ambil dari pengalaman saya sehari-hari yaitu adalah studi kasus batuk. Nah, teman-teman pasti batuk ini gimana ya? Nah, batuk ini pada saat saya sedang bangun tidur, saya merasa tenggorokan saya kurang enak dan suara saya serak. Tidak hanya itu, saya juga merasa imun saya sedang turun dan tidak sefit biasanya. Setelah saya beranjak dari tempat tidur, saya merasa tenggorokan saya gatal dan kemudian saya batuk-batuk dengan kondisi batuk berdahak. Nah, setelah saya mengalami batuk tersebut, saya mengingat bahwa seminggu terakhir saya mengonsumsi gorengan dan es krim setiap hari, teman-teman. Sehingga saya menduga bahwa saya mengalami fit yang kurang itu karena saya batuk
Nah, saya menduga saya batuk karena apa? Karena itu saya mengingat seminggu terakhir saya mengonsumsi gorengan dan es krim setiap hari. Sehingga di sini dapat disimpulkan pada kejadian ini bahwa hipotesisnya adalah gorengan dan es krim dan evidence-nya adalah saya batuk. Nah, untuk menghitung teorema biasnya atau menghitung peluang besarnya saya batuk itu, kita memerlukan yang namanya prior probability atau dugaan. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan 6 dugaan, di mana dugaan awalnya apakah saya demam, apakah saya flu, apakah saya batuk. Sehingga kedua, mengidentifikasi dari kejadian mengonsumsi gorengan dan es krim, kegiatan mengonsumsi gorengan dan es krim memperbarui dugaan yang dimana dalam hal ini menguatkan dugaan saya pada poin yang ketiga. Yang ketiga, memperbarui dugaan. Setelah saya menyadari saya sedang tidak baik-baik saja atau saya sedang sakit, saya mencoba mengingat bahwa selain mengonsumsi gorengan, saya juga seminggu terakhir mandi larut malam setiap hari. Yang keempat, mengidentifikasi dari kegiatan mandi larut malam sehingga memperbarui dugaan setelah saya mengingat mandi larut malam dalam seminggu terakhir, ada kemungkinan saya kurang fit, namun tidak hanya karena batuk tapi karena masuk angin. Nah, finalnya setelah saya memutuskan untuk periksa ke dokter atas dugaan tersebut, ternyata saya mengalami kondisi yang kurang fit karena masuk angin sehingga saya merasa lemas dan batuk-batuk. Jadi begitu teman-teman, ternyata dugaan-dugaan saya sebelumnya diperbarui dengan saya mengingat saya mandi malam sehingga pada akhirnya itu ternyata saya kurang fit karena saya masuk angin sehingga gejala lainnya yaitu batuk-batuk. Nah, posterior probability-nya juga adalah hal untuk menghitung peluangnya, di mana diketahui peluang saya batuk itu adalah 0,6, peluang saya flu itu 0,4, dan peluang saya batuk event flu itu adalah 0,95. Berapakah nilai dari peluang flu event batuk? Ini pada rumus teorema Bayes, peluang hipotesis event evidence sama dengan peluang evidence event hipotesis dikali dengan peluang hipotesis per peluang eviden. Sehingga jawabannya adalah 0,95 dikali 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 0,63. Kesimpulannya di sini teman-teman bahwa evidence mengubah keyakinan awal yang bekerja melalui bukti sehingga keyakinan awal atau probabilitas prior menjadi keyakinan baru atau probabilitas interior. Insight yang saya dapatkan dari Bayes theorem ini adalah bahwa pada kenyataannya suatu masalah dapat diperkecil lingkup kejadiannya dan segala dugaan awal dapat melemah atau sebaliknya karena adanya dugaan-dugaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan video ini menjadi penunjang bagi teman-teman dalam menghadapi teorema Bayes dan saya berharap video ini sangat bermanfaat. Baik, teman-teman.